Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Indrajit, murid paling senior di perguruan Elang Putih, mendapat kabar buruk mengenai gurunya dari Gita Sula. Kabar buruk apakah? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Paman, katakan siapa sebenarnya manusia bernama Singkil Alit itu? Di mana letak kota hantu? Dan apa sesungguhnya maksudnya hingga berbuat sekeji itu? Siapa sebenarnya Singkil Alit? Masih gelap bagiku. Dia bersama teman-temannya muncul begitu seperti setan di siang bolong. Yang jelas, mereka terutama Singkil Alit memiliki kepandaian tinggi. Di samping itu, mereka juga licik dan keji, ganas melebihi iblis. Kota hantu yang mereka bangun dan kuasai terletak di tenggara 6 hari perjalanan berkuda dari sini, di kaki Gunung Halimun. Lalu, apa maksud mereka melakukan semua keganasan itu? Menurut para tokoh, ada beberapa alasan. Pertama, mereka ingin memiliki harta kekayaan. Kedua, mungkin ada rencana untuk menyerbu kerajaan. Namun menurut pandanganku, Singkil Alit ingin memulai kehidupan hitamnya dengan pertama sekali menguasai dunia persilatan di Jawa Barat ini. Itu sebabnya dia membunuh semua tokoh silat yang datang ke perjamuannya. Jika memang demikian, Singkil Alit dan 5 iblis lainnya itu harus dimusnahkan, kata Indrajit pula. Dan aku sebagai murid ketua Ki Matrayasa bersumpah untuk menebas batang leher Singkil Alit. Aku dan sisa-sisa tokoh silat di Jawa Barat ini juga punya pendapat demikian, Indra, kata Gita Sula pula. Namun, apapun langkah yang kita susun, kita harus merencanakan dengan hati-hati. 6 iblis kota hantu itu bukan manusia-manusia sembarangan. Belum lagi puluhan pengawal mengelilingi mereka, mulai dari pintu gerbang sampai ke pintu tempat tidur mereka. Aku mengerti, Paman, saut Indrajit. Jika kita bergabung, masa akan tidak mampu menghancurkan mereka. Aku rela mati untuk membalaskan sakit hati guru. Kalau begitu, kau datanglah ke tempatku di Lemburawi, di kaki Gunung Malabar. Pada hari 12 bulan di muka, aku telah mengatur pertemuan para tokoh di sana. Jika rencana datang menyerbu kota hantu, dari situ akan lebih cepat karena lebih dekat. Jika menurutkan hati amarahnya, Indrajit ingin cepat-cepat menyerbu ke kota hantu, namun menyadari kekuatannya sendiri dan menghormati rencana yang rupanya sudah disusun oleh Paman Gita Sula. Maka pemuda ini menyetujui rencana Gita Sula itu. 2 orang penjaga pintu gerbang selatan kota hantu segera menghunus senjata masing-masing ketika seorang penunggang kuda muncul dari kegelapan. Sementara udara malam dingin menusuk tulang, apalagi angin juga bertiup kencang. Siapa dan mau kemana? Bentak salah seorang pengawal ketika mengetahui pendatang bukan penduduk kota hantu. Namaku Sirat Gambir, datang dari pantai barat, ingin memasuki kota guna menemui pemimpin kalian.
jawab penunggang kuda dengan sikap keren. Kami tidak pernah mengenal namamu sebelumnya. Datang di malam buta begini untuk menemui pimpinan kami. Kau boleh pergi dan datang besok pagi. Kenal aku atau tidak, itu bukan urusan. Aku tidak mau pergi dan harus menemui pimpinan kalian malam ini juga. Aku membawa urusan penting. Katakan, apa urusanmu? Pengawal kedua buka suara. Ini satu urusan rahasia dan teramat penting. Hanya bisa aku katakan pada Singkil Alit atau salah seorang anggota pimpinan kota hantu lainnya, kata penunggang kuda bernama Sirat Gambir. Apapun urusanmu, pimpinan kami tidak menerima tamu malam hari. Begitu, ujar Sirat Gambir sambil menatap tajam pada si pengawal. Baik, aku akan pergi. Tapi jika kelak terjadi apa-apa di kota kalian dan pemimpin kalian mengetahui bahwa aku datang membawa kabar tapi kalian tidak memberi izin, maka leher kalian akan ditebas. Sirat Gambir putar kudanya. Dua pengawal tampak saling pandang. Salah seorang di antara mereka cepat berkata, baiklah, kami izinkan masuk kota. Tapi untuk bertemu dengan pimpinan harus menunggu sampai pagi. Aku akan masuk kota dan kalian harus memberitahu kedatanganku pada pimpinan kalian. Jika menunggu sampai besok, segala sesuatunya akan terlambat. Urusanku bukan urusan main-main, tapi urusan keselamatan pimpinan dan seluruh isi kota hantu ini. Kami harus menggeledamu lebih dulu. Sialan, kalau aku bermaksud jahat, kenapa susah-susah minta izin segala? Mempreteli kalian berdua bukan soal sulit bagiku. Lihat, tubuh Sirat Gambir tiba-tiba melesat dari atas punggung kuda. Kakinya kiri kanan tahu-tahu sudah memijak kepala kedua pengawal itu, lalu bersalto di udara. Di lain saat sudah tegak di depan pintu gerbang. Dua pengawal pintu gerbang terkejut. Mereka segera menyadari kalau mau orang bernama Sirat Gambir itu tadi dapat menendang hancur kepala mereka. Nah, apakah kalian masih belum mau membuka pintu untukku? Tanya Sirat Gambir. Cepat-cepat, salah seorang pengawal segera mengetuk pintu gerbang. 2 kali berturut-turut, lalu 3 kali. Sebuah lubang 4 persegi terbuka pada salah satu bagian pintu gerbang. Satu kepala muncul dan bertanya, ada apa? Buka pintu, ada tamu penting untuk pimpinan, jawab pengawal yang di luar. Tamu? Malam-malam begini? Sudah, jangan banyak tanya. Dia membawa urusan penting. Siapa namanya? Datang dari mana? Dan apa urusannya? Aku bertanggung jawab penuh di sini. Kau tak usah banyak tanya. Kas buka pintu. Pengawal yang di dalam, yang rupanya berpangkat lebih rendah, tak berani lagi menjawab. Lalu cepat-cepat membuka palang besi pintu gerbang besar itu. Dengan diantar oleh 2 orang pengawal berkuda, Sirat Gambir kemudian dibawa ke tempat kediaman pimpinan kota hantu. Walaupun saat itu sudah lewat tengah malam, namun seperti biasa, di rumah besar kediaman Singkil Alit, suasana selalu kelihatan ramai. 6 pimpinan kota hantu itu hampir setiap malam berkumpul di situ, menikmati minuman dan makanan lezat, menghibur diri dengan perempuan-perempuan cantik mereka ambil secara paksa atau culik dari desa-desa di sekitar kota. Pintamanit tengah menggeluti tubuh seorang gadis desa yang diculik 3 hari lalu, ketika pengawal dari pintu gerbang selatan ditemani pengawal rumah besar. Melihat kehadiran kedua pengawal ini, Pintamanit membentak marah. Pengawal ke barat, kau minta mati ya? Berani kurang ajar datang kemari tanpa dipanggil. Rangga, Pratongga, Wirakula dan Tembesi yang sedang di ruangan itu sama-sama berpaling ketika mendengar bentakan. Kawan mereka tadi, Singkil Alit saat itu berada di ruangan dalam. Pengawal rumah besar menjura ketakutan dan buru-buru berkata, mohon maaf pimpinan, pengawal pintu gerbang selatan datang membawa kabar penting. Kabar penting? Kabar penting apa? Pintamanit memandang pada pengawal pintu gerbang. Pengawal pintu gerbang segera membuka mulut. Seorang bernama Sirat Gambir
mengaku datang dari pantai barat ingin menemui pimpinan di sini. Menurut dia, ada urusan sangat penting yang akan dibicarakannya. Katanya, menyangkut keselamatan para pimpinan bahkan seluruh kota. Wah, hebat sekali, kata Pintamanik lalu memandang pada 4 kawannya. Kelima manusia iblis itu kembali tertawa gelak-gelak. Pintamanik memandang keluar. Di pekarangan depan rumah besar, memang dilihatnya ada seorang penunggang kuda berpakaian warna gelap, berambut gondrong dan memakai ikat kepala, didampingi seorang pengawal yang juga menunggang kuda dan senjata terhunus. Orang yang memakai ikat kepala itu ya bernama Sirat Gambir? Tanya Pintamanik. 2 pengawal mengiyakan. Suruh dia datang kemari. Jika dia ternyata kucing dapur yang membuang-buang waktuku saja, akan kupatahkan batang lehernya. Maka Sirat Gambir pun dibawa menghadap Pintamanik. Sementara 4 pimpinan kota hantu lainnya tinggalkan tempat masing-masing dan melangkah mengelilingi Sirat Gambir. Katakan, apa keperluanmu? Ujar Pintamanik. Suasana semakin memanas. Apa yang terjadi selanjutnya? Suruh dia datang kemari. Jika dia ternyata kucing dapur yang membuang-buang waktuku saja, akan kupatahkan batang lehernya. Maka Sirat Gambir pun dibawa menghadap Pintamanik. Sementara 4 pimpinan kota hantu lainnya tinggalkan tempat masing-masing dan melangkah mengelilingi Sirat Gambir. Katakan, apa keperluanmu? Ujar Pintamanik. Sirat Gambir menghitung. Hanya ada 5 orang di hadapannya. Setahunya, pimpinan kota hantu berjumlah 6 orang. Ada kabar penting yang akan kusampaikan, tapi hanya akan kukatakan atas dasar 2 syarat. Pertama, kalian harus lengkap 6 orang. Aku harus tahu yang mana pimpinan tertinggi di antara kalian. Lalu, untuk berita yang kubawa ini, aku minta imbalan paling tidak 10 tel uang emas. Sepasang alis Pintamanik naik ke atas, keningnya mengkerenyit. Tiba-tiba dia tertawa membahak. 4 kawannya ikut tertawa. Saat itu, dari ruang dalam dengar suara ramai keluarlah Singkil Alit. Pesta kalian ramai sekali. Ada perempuan baru atau ada yang lucu? Tanya Singkil Alit sambil betulkan celana hitamnya. Singkil, kita kedatangan seekor monyet yang bicara besar. Kau lihat sendirilah kemari, kata Pintamanik. Singkil Alit melangkah ke hadapan Sirat Gambir, sementara Pintamanik menerangkan nama dan maksud kedatangan orang yang dikatakannya seekor monyet itu. Sirat Gambir, coba kau terangkan urusan yang katamu sangat penting itu, menyangkut keselamatan kami dan seluruh kota. Jika berita itu cukup berharga, mungkin kami bisa memberimu imbalan. Tapi apapun imbalannya, kami yang menentukan, bukan kau. 10 uang emas. Kalau kalian tidak bisa menerima, lebih baik tak kukatakan dan aku akan pergi saat ini juga, kata Sirat Gambir. Singkil Alit tampak berubah wajahnya. Sekian lama menjadi pimpinan di kota hantu itu, tak ada seorang pun yang berani bicara seperti itu padanya, apalagi orang luar. Maka pimpinan kota hantu itu pun bertanya, Sirat Gambir, apakah kau sadar berada di mana saat ini dan berhadapan dengan siapa? Sirat Gambir memang bukan seorang pengecut. Dia tahu jika terjadi apa-apa tak akan mampu baginya menghadapi 6 manusia iblis itu. Namun mengingat berita yang dibawanya luar biasa pentingnya bagi 6 orang itu, maka dia merasa berada di atas angin. Aku cukup maklum berada di mana dan berhadapan dengan siapa. Aku menghormati kalian dan menganggap sebagai sahabat. Namun, mengingat berita yang kubawa sangat penting dan aku tidak main-main, maka adalah wajar jika aku mendapatkan imbalan.
Bagus, aku senang pada manusia-manusia yang berani bicara terus terang. Tapi aku tidak suka pada orang yang bicara bertele-tele. Katakan, apa berita penting yang ingin kau sampaikan itu? Soal imbalan kita bicara belakangan. 10 tel emas itu tidak ada artinya bagi kami. Tapi jika beritamu ternyata kentut busuk belaka, maka kau harus pergi dari sini dengan meninggalkan lidahmu. Nah, ujar Wirakula. Pemimpin kami malam ini sangat berbaik hati, hanya minta kau meninggalkan lidahmu dan bukan jantungmu. Sikil Ali tersenyum. Ku tahu soal nyawa manusia bagi kalian lebih sepele dari kotoran kerbau. Setiap saat kalian bisa membunuhku, namun itu berarti tabir rahasia besar yang akan kusampaikan tak akan pernah kalian ketahui. Kalaupun kalian akhirnya mengetahui, maka sudah terlambat. Kota ini mungkin sudah jadi lautan api. Kalian sendiri mungkin sudah menemui ajal atau cacat seumur hidup. Wah, hebat, ceritamu hebat, tapi gila, tungkas Singkiladit. Betul, nyauti Tembesi. Aku kepingin tahu siapa yang mau membuat kota ini menjadi lautan api dan mampu membunuh kami, 6 iblis kota hantu. Jika kalian tidak tertarik dengan urusan ini, lebih baik aku pergi, kata Sirat Gambir jadi jengkel. Tapi diam-diam dia sudah mencium bahwa bagaimanapun 6 manusia iblis itu ingin mengetahui apa sebenarnya berita yang hendak disampaikan Sirat Gambir. Baik, kami tertarik. Nah, katakanlah, ujar Singkiladit. Bayarannya dulu, saut Sirat Gambir. Parat sialan, pakis Singkiladit dengan mata mendelik. Tapi Sirat Gambir hanya ganda tertawa. Berikan uang yang dimintai bangsat ini, teriak Singkiladit kemudian. Rangga keruk pinggang pakaiannya, lalu lemparan sebuah kantong kain ke hadapan kaki Sirat Gambir. Orang ini membungkuk untuk mengambil kantong itu. Namun, sebelum ujung-ujung jarinya menyentuh kantong, dari samping Ratongga melompat kirimkan satu tendangan ke kepala Sirat Gambir. Terjadilah hal yang mengejutkan karena manusia iblis kota hantu itu. Sirat Gambir sejak semula sudah mengetahui manusia-manusia bagaimana adanya 6 orang yang dihadapinya itu. Selain bengis, ganas, mereka juga rata-rata licik. Karenanya, sewaktu membungkuk mengambil kantong kain yang waktu jatuh mengeluarkan suara bergemerincing, ekor matanya melirik ke kiri dan ke kanan. Begitu dilihatnya, Ratongga membuat gerakan secepat kilat. Sirat Gambir melompat ke kiri, menyelamatkan kepala sambil ujung jari kaki kirinya menjepit kantong uang. Kantong itu melesat ke atas, dan ketika dia berdiri di sudut ruangan, kantong itu sudah ada dalam genggamannya. Sambil menyeringai, Sirat Gambir berkata, "Aku datang dengan maksud baik. Antara kita tak ada silang sengketa. Tapi jika kalian bertindak licik dan ganas, kalian akan rasakan sendiri akibatnya." Baik Singkiladit maupun 5 manusia iblis lainnya kaget bukan kepala. Tendangan yang tadi dilepaskan Ratongga bukan tendangan sembarangan, merupakan tendangan maut yang sulit untuk dikelit. Jika orang bernama Sirat Gambir itu sanggup selamatkan diri, nyatalah dia memiliki kepandaian tinggi. Menimbang di situ, Singkiladit buru-buru berkata, "Sirat Gambir, jangan kau salah sangka. Kawanku yang satu ini memang suka usilan. Dia hanya tak sabar untuk membuktikan bahwa kau bukan orang sembarangan. Yang berarti apapun berita yang bakal kau sampaikan pasti akan kami percayai." Begitu. Baik. Tapi untuk tendangan tadi, kalian harus mengeluarkan bayaran tambahan 10 mata uang emas lagi, kata Sirat Gambir. Kurang ajar. Jadi kau hendak mempermainkan kami, sentak Tembesi. Bukan aku, tapi kalian yang mau mempermainkan aku, saut Sirat Gambir pula. Nah, kalian berikan apa yang ku minta, atau aku akan tinggalkan tempat ini. Singkil, berkata Wirakula dengan tampang menunjukkan keberingasan. Anjing jalanan seperti dia, kenapa tidak kita gorok saja batang lehernya? Tenang Wira, bisik Singkiladit. Monyet satu ini, samping punya sedikit ilmu juga licik.
biar aku yang melayaninya. Lalu pada Sirat Gambir, pimpinan kota hantu itu berkata, "Sobatku, jika maksudmu datang dengan baik, mengapa buru-buru pergi? Jangan khawatir, tambahan uang yang kau minta akan kuberikan. Bukan cuma 10, tapi 5 bola mata uang emas." Singkiladit memberikan isyarat pada salah seorang anak buahnya. Orang ini masuk ke dalam. Ketika keluar, dia membawa sebuah kantong kain. Kantong isi uang ini diserahkan Singkiladit pada Sirat Gambir. "Nah, kau sudah menerima apa yang kau minta. Sekarang katakan berita penting apa yang hendak kau sampaikan pada kami." Setelah menghitung terlebih dulu uang dari kantong kain dan memasukkannya ke balik pakaiannya, Sirat Gambir melangkah mundur ke dekat pintu. Dia sengaja mencari tempat yang baik agar jika terjadi apa-apa dapat tinggalkan tempat itu dengan cepat. Namun Singkiladit yang bergelar Harimau Hitam juga tidak bodoh. Selain Sirat Gambir sibuk menghitung uang emas dalam kantong, dia memberi isyarat 5 anak buahnya. Isyarat apa yang diberikan Singkiladit? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.